Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya memberi kita kesempatan untuk belajar meskipun tidak melalui tatap muka langsung. Baik Ananda, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Nah, kali ini pada pelajaran prakarya kita akan membahas tentang prinsip kelistrikan dan instalasi listrik. Nah, materi ini mirip sekali dengan materi di IPA. Cuman kita belum sampai ke sana materinya. Nah, bedanya kalau di prakarya ini kita dituntut untuk bisa meningkatkan keterampilan kita dalam kelistrikan, membuat sesuatu lah dari pelajaran ini. Kelistrikan itu adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Apa misalnya? Ada suatu benda yang mengandung muatan listrik di dalamnya. Benda-benda semacam ini kita sebut dengan benda bermuatan listrik. Nah, gejala listrik bisa muncul secara kimiawi, misalnya melalui reaksi kimia pada asam sulfat, pada aki misalnya, atau batu baterai. Jadi, listrik yang muncul di baterai atau aki itu berasal dari reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Nah, ada juga yang muncul melalui perubahan fisika, misalnya pada generator listrik atau dinamo listrik. Kalau kamu masih punya sepeda yang ada dinamonya, nah dari dinamo tersebut muncul listrik ketika dinamonya diputar atau digerakkan. Nah, ada dua jenis arus listrik. Yang pertama kita sebut dengan arus searah atau direct current. Kita sering menyebutnya dengan arus DC. Kemudian ada arus bolak-balik alternating current atau AC. Nah, sumber pembangkit DC misalnya batu baterai kering, aki, dan dinamo DC pada sepeda itu termasuk arus searah. Nah, arus searah ini maksudnya arus yang tidak berubah terhadap waktu. Kemudian ada sumber arus bolak-balik. Misalnya generator AC. Kalau di rumah kalian ada yang masih memiliki mesin diesel, nah di situ ada dinamo yang melekat pada mesin untuk membangkitkan listrik. Nah, arus yang dihasilkan generator ini berupa arus bolak-balik. Arusnya berubah terhadap waktu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita, manusia berusaha mengembangkan macam-macam pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini bergantung pada sumber energinya. Nah, kita mengenal ada PLTA. Kalau PLTA ini berarti sumber pembangkit. Sumber pembangkitnya berasal dari air. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ternyata dari air yang mengalir bisa diolah menjadi tenaga listrik yang cukup besar. Nah, ini biasanya daerah-daerah yang memiliki aliran sungai yang cukup deras.
di daerah Sumatera Utara, di daerah Riau. Kok di Riau ini di Kampar sana yang punya sungai yang mengalir dengan cukup deras. Alirannya itu digunakan untuk memutar turbin sehingga muncullah listrik. Nah, kemudian ada PLTU. PLTU ini mengandalkan tenaga uap. Nah, biasanya sumber bahan bakarnya dari batu bara. Kalau di perusahaan sawit itu pakai cangkang sawit dibakar untuk menguapkan air. Uapnya ini digunakan untuk menggerakkan generator. Kemudian ada PLTD. PLTD tenaga diesel. Nah, sebelum PLN kita rasakan di Bunga Raya ini, di Temusai khususnya, umumnya di kampung kita menggunakan tenaga diesel untuk membangkitkan listrik. Nah, penggunaan diesel cukup boros ya, karena memakan banyak energi. Nah, kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Di negara kita belum ada ya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Cuman reaktor nuklirnya ada, digunakan untuk penelitian. Nah, ini memanfaatkan reaksi pembelahan inti atom. Dari reaksi pembelahan ini didapatkan energi yang luar biasa. Nah, energi pembelahan atau penggabungan inti atom inilah dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, selanjutnya kita akan mengenali peralatan kelistrikan yang ada di rumah kita, yang biasa kita jumpai. Yang pertama ada meteran listrik. Orang sering menyebut dengan kilometer, sebenarnya salah ya, bukan kilometer tapi kWh meter. kWh, singkatan dari kilowatt hour. Meteran listrik. Nah, ini untuk fungsinya untuk mendeteksi salah satunya, untuk pintu masuknya arus listrik ke rumah kita, kemudian sekaligus untuk pengontrol penggunaan energi listrik di rumah. Yang berikutnya ini ada saklar MCB. Nah, biasanya saklar ini diletakkan juga atau terdapat pada meteran listrik di bawah sini. Ini untuk membatasi arus yang masuk ke rumah kita. MCB. Kemudian ada test pan. Ini test pan gunanya untuk menguji apakah suatu instalasi mengandung muatan listrik atau tidak. Kemudian ada stop kontak saklar. Ini stop kontak. Bahasa kita colokan ya. Kemudian ini saklar. Nah, ini jack yang menyambungkan stop kontak ke alat listrik. Kemudian ada kabel listrik. Jadi setelah meteran terpasang, untuk menghubungkan ke alat-alat listrik, kita butuh kabel listrik. Ada dua jenis kabel listrik, ada yang berinti tunggal, ada yang jenisnya serabut, sesuai kebutuhan penggunaannya.
Yang berikutnya ada fitting lampu, untuk memasang lampu setelah selesai diinstalasi. Nah, inilah beberapa peralatan kelistrikan yang sering kita gunakan di rumah. Kemudian yang terakhir, alat-alat listrik. Nah, setelah instalasi listrik selesai, maka kita bisa menggunakan alat-alat listrik di rumah kita. Nah, alat-alat listrik itu adalah alat-alat yang bekerja apabila dihubungkan dengan arus listrik. TV misalnya, proyektor, magicom, dispenser, dan lain-lain. Pokoknya semua alat yang menggunakan tenaga atau arus listrik. Oke, demikian pengantar untuk materi pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.